semuanya, di sini kita akan membahas tentang hukum pendirian bank. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini ya. Pendirian bank. Bagi perbankan, sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya, jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Untuk masuk tersebut, dalam Undang-Undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 16 Ayat 1, 2, dan 3. Untuk pasal 16 ayat 1, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan perundang-undangan tersendiri. Dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 di atas mengandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubung dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup dalam kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan ayat ini. Kegiatan penghimpunan dari dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Selanjutnya adalah membahas mengenai bentuk hukum bank. Setelah kita membuat surat izin pembangunan, maka kita membuat permohonan memilih bentuk badan hukum yang kita inginkan dan juga telah ditentukan. Nah, pemilihan bentuk badan hukum ini telah ditentukan tergantung dari jenis bank yang kita pilih. Di antara bank tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ada beberapa bentuk badan hukum yang dapat dipilih jika ingin membangun sebuah atau mendirikan sebuah bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ada terbagi 3 bentuk hukum bank. Yang pertama ada bentuk hukum bank umum yang ditentukan oleh pasal 21 ayat 1 yang terbagi atas 3, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perseroan daerah. Selanjutnya ada bentuk hukum dari bank perkreditan rakyat yang ditentukan oleh pasal 21 ayat 2 berupa perusahaan daerah, koperasi, dan juga perseroan terbatas dan dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang. Biasanya itu dia berkedudukan di luar negeri dan juga mengikuti bentuk badan hukum yang telah kantor pusat buat. Nah, sebagaimana itu ditentukan di pasal 21 ayat 3. Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat lebih banyak daripada bentuk hukum untuk bank umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya dapat mendorong bank memperkuat dirinya melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi. Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka ketentuan merger, konsolidasi, akuisisi bank perlu diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank dilakukan dengan memperhatikan satu, kepentingan bank, krediator, pemegang saham, minoritas, dan karyawan bank, dan kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Selanjutnya, kepengurusan bank. Perihal kepengurusan bank ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menetapkan dalam pasalnya mengenai 3 unsur penting, yaitu susunan organisasi dan kepengurusan bank, kepemilikan, dan keahlian di bidang perbankan. Ketiga unsur ini sangat menentukan hidup matinya bank karena perbankan adalah organisasi usaha, kepemilikan yang kuat, terpercaya, dan tidak tercela, serta keahlian karena produknya yang selalu meningkat maju dan menggunakan teknologi canggih. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Reza Putra akan menyampaikan materi selanjutnya yang bertentangan dengan permodalan bank. Nah, yang mana permodalan bank adalah jumlah modal yang diperlukan oleh sebuah bank untuk memulai atau menjalankan operasinya. Dan permodalan bank itu ada beberapa elemen yang penting terkait dengan permodalan bank. Yang pertama itu ada modal minimum, dan yang kedua itu ada jenis modal, dan yang ketiga itu ada tujuan modal, dan yang keempat itu ada peraturan modal, dan yang terakhir itu ada peningkatan modal. Nah, yang mana modal minimum itu sebagai otoritas regulasi menentukan jumlah modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Kemudian jenis modal ini sebagai modal bank dapat berbentuk saham biasa, hutang subordinasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dan kemudian tujuan modal ini adalah modal bank digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian peraturan permodalan. Nah, di sini otoritas regulasi mengeluarkan peraturan permodalan yang melibatkan metode perhitungan modal minimum. Kemudian peningkatan modal. Nah, di sini peningkatan modal itu bank dapat meningkatkan modal dengan berbagai cara, termasuk penerbitan saham tambahan, pinjaman subordinasi, dan penahanan laba.
Kemudian peningkatan modal biasa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank. Nah, di sini juga ada sumber modal bank menutur George H. Hempel 2007, yaitu membagi modal bank dalam 3 bentuk utama, yaitu pinjaman subordinasi, saham preferred, dan saham biasa. Nah, kemudian ada juga contoh kasus. Salah satu contoh kasus terkait izin pendirian bank di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Bank Century atau sebelumnya dikenal sebagai Bank Mutiara. Ini adalah salah satu kasus yang terkenal dalam sejarah perbankan Indonesia. Kemudian Bank Century menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan dan pemerintahan Indonesia pada saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan dukungan keuangan dalam bentuk bailout untuk bank tersebut. Namun, banyak yang mempertanyakan kebijakan bailout ini dan mencurigai adanya penyalahgunaan dana publik. Kemudian, kasus Bank Century akhirnya berakhir dengan berbagai hasil hukum, termasuk penyelidikan dan pengendalian terhadap beberapa individu yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini juga memunculkan perdebatan yang mendalam tentang tata kelola perbankan, kemudian pengawasan keuangan, dan peraturan perbankan di Indonesia. Kemudian kasus ini adalah contoh yang menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas izin pendirian bank, serta pengelolaan keuangan bank di Indonesia, dan bagaimana masalah-masalah ini dapat berdampak pada sektor perbankan dan perekonomian secara lebih luas. Mungkin di sini saya kembalikan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.